Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi dasar yang akan mendukung pembahasan kita pada penggunaan cause effect. Jadi kalau nanti Bapak menggunakan suatu istilah, Anda bisa paham, terutama sekali untuk kata benda atau noun dan noun phrase. Dan noun dan noun phrase ini bagian dari part of speech ya. Bagian dari part of speech, materi part of speech. Materi lain dari part of speech itu misalnya seperti verb, selain noun ya, verb, kemudian ada adjective, kemudian ada adverb, kemudian ada pronoun. Tapi untuk kali ini kita akan bahas tentang noun dan noun phrase dulu ya. Baik, yang pertama mau kita bahas adalah tentang penggunaannya. Bagaimana sebenarnya ini ya. Jadi noun atau kata benda merupakan nama benda. Fungsi dasarnya dalam kalimat adalah sebagai subjek atau pelaku dan objek dikenai perlakuan. Jadi setiap kita berkomunikasi dengan orang lain tentu saja kita menggunakan kata benda ya untuk menjelaskan sesuatu kejadian atau tindakan. Berikutnya, kata benda dibagi atas dua ya. Yang pertama mau kita bahas adalah countable noun. Countable noun ini adalah kata benda yang bisa dihitung. Jika noun besar dari satu atau kata benda yang bisa dihitung ini besar dari satu, maka kata bendanya nanti Anda tambahkan dengan akhiran s atau es. Ada rumus dasarnya. Ini rumus dasarnya adalah penggunaan determiners ditambah dengan kata benda. Determiners itu apa? Ini penentu jumlah. Contoh, a book, a car, two books, two cars. Dalam kasus a book, bukunya kan cuma satu ya. Jadi book tidak perlu ditambahkan akhiran s atau es. Dan pada kasus two books itu berarti jumlah bendanya lebih dari satu. Ada dua buku dan bukunya sendiri yang mengiringi angka 2 ini akan ditambahkan akhiran s atau es. Di sini pada kasus buku karena dia pakai akhiran ke, maka hanya ditambahkan akhiran s saja. Kita lanjutkan yang satu lagi yaitu uncountable noun. Uncountable noun ini adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya misalnya yang kayak serbuk, gula, garam, ya, sugar, salt, ya, dalam bentuk granul atau powder ya. Flower, tunggu dulu, flower yang saya maksud bukan flower bunga ya, tapi flower tepung. Tulisannya F-L-O-U-R, ya. Cara bacanya flower itu. Kemudian dalam bentuk gas, misalnya oxygen, air, wind, atau dalam bentuk cair, water, coffee yang cair ya, kemudian tea dan lain sebagainya, soup maybe. Nah, itu biasanya dianggap sebagai kata benda yang tidak bisa dihitung. Dan ketika kita menggunakannya dalam pembicaraan, jika lebih dari satu, sebenarnya kita akan menggunakan wadah atau satuan berupa countable noun. Formulanya atau rumusnya adalah penggunaan penentu jumlah atau determiners, kemudian diikuti dengan countable noun, kemudian pakai of, kemudian uncountable noun sesudah of-nya. Contoh, di sini ada tulisan the air is fresh. Dalam kasus the air is fresh ya, jikalau kata benda yang tidak bisa dihitung digunakan sebagai subjek atau sebagai acuan dalam pembicaraan, maka Anda tidak perlu repot-repot memikirkan satuannya karena dia dianggap tunggal. Seperti the air is fresh, Anda diperbolehkan menggunakan to be tunggal seperti is atau was, kemudian diikuti dengan komplementnya. Dalam kasus let's get some fresh air, in this case, dalam kasus ini meskipun pakai some, fresh air-nya tetap tunggal. Kenapa? Kenapa tidak pakai of gitu ya? Karena some bisa digunakan juga untuk uncountable noun tanpa harus menggunakan wadah atau satuan. Boleh. Nah, sementara untuk contoh yang ketiga, I need a glass of water. Di sini ditunjukkan bagaimana ternyata
untuk menjelaskan air yang saya butuhkan, saya menggunakan satuan berupa glass. Ada jumlahnya. Jadi kalau nanti Bapak misalnya ingin meminta 2 gelas air, Bapak tinggal bilang I need 2 glasses. Yang pakai S atau ES-nya bukan di water, tapi di countable noun yang jadi wadah atau satuannya. Nah, ini cara menggunakan uncountable noun dalam kalimat bahasa Inggris. Kita pindah lagi untuk penentu jumlah atau determiners. Ada beberapa jenis. Yang pertama kita menggunakan article, yaitu a, an, dan satu lagi sebenarnya ada satu lagi ya. Ini the ya. Nanti kita bahas. A itu nanti diikuti dengan consonant sound. Jadi selama ini guru kita mungkin maaf gitu ya. Ada sebagian yang miss ya, mengatakan dengan huruf konsonan. Mungkin definisi yang lebih tepatnya bukan huruf konsonan, tapi bunyi konsonan ya. Contohnya a car, a house, dan a university. Tulisannya memang pakai U, tapi bacanya kan U. Jadi yang ditekankan adalah bunyi konsonan atau cara bacanya. Bacanya harus pakai konsonan, baru kita pakai A. Sementara untuk an sendiri itu diikuti dengan vowel sounds atau bunyi vokal. Contoh, an apple. Yang uniknya untuk jam itu bacanya bukan a hour, hanya nggak dibaca, tapi bacanya an hour. Hampir sama dengan baca milik kita ya, our class misalnya. Bunyinya hampir sama ini. Kalau dalam istilah fonetik atau ilmu bunyi itu disebut dengan homophone ya, sama bunyi. Kemudian pada kasus an umbrella berbeda dengan university karena ini bacanya university. Kalau ini an umbrella baru pakai an dia. Berikutnya kita punya penggunaan the, artikel the. The digunakan untuk menunjukkan benda yang telah disebutkan sebelumnya sebagai bentuk penekanan atau penegasan. Lebih tepatnya mungkin dengan bahasa kita sama dengan penggunaan tersebut. Ya. Nah, di sini ada contoh I have a student. The student is smart. Saya memiliki seorang siswa. Siswa tersebut pintar. Jadi the ini biasanya akan kita gunakan jikalau sebelumnya sudah kita bicarakan. Kalau belum dibicarakan sangat jarang sekali terjadi ya. Atau bisa dianggap juga the ini untuk asumsi antara pembicara dengan pendengarnya sama. Dia ditujukan untuk sesuatu yang antara pembicara dan orang yang mendengarkan pembicaranya sama-sama sudah pahami. Ya. Nah, untuk pengucapannya sendiri, the ini jika diikuti dengan consonant sound, dia bacanya the. Ya, the car contohnya. Tapi jikalau dengan vowel sound, ini bacanya bukan the lagi, tapi the. Jadi the apple. Mungkin dalam beberapa pembicara ada juga, maksud saya pembicara di sini native speaker ya. Maybe in some movies dia malah menggunakan istilah the apple. Cuma kalau dalam pembicaraan cepat, do you have the apple? Nah, kalau baca cepat dia justru bukan the apple, jadinya the apple. Ya. Nah, ini cara menggunakan the. Jadi ada dua keadaan cara menggunakan the. Yang pertama jikalau dengan konsonan, yang kedua dengan vokal. Berikutnya kita mau bicara tentang soal numbers. Numbers ini ada dua jenis berdasarkan simbolnya. Yang pertama disebut dengan Arabic numbering, yang kedua disebut dengan Roman numbering. Kenapa disebut Arabic numbering? Karena ini mirip huruf Arab. Mungkin kalau kita rotasikan sedikit angka 2 di sini ya. Angka 2 di sini kalau kita rotasikan, mari kita bikin pencontohan ya. Ini mirip sekali dengan angka
ini 2 seperti ini. Ketika kita rotasikan, dia justru akan mirip seperti ini dia. Ya, karena Bapak pakai PowerPoint jadi agak kesulitan ya. Nah, baik, kita hapus dulu ya. Ya, hapus ini. Nah, kembali. Sekarang berikutnya kita bahas tentang cardinal numbers. Cardinal numbers itu angka biasa yang Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti 1, 2, 3, 21, dan sebagainya. Sedangkan ada yang berikutnya ordinal numbers, yaitu biasanya untuk menunjukkan urutan. Itu seperti first, second, third, 21st, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian dulu video kita untuk kali ini. Kita sambung ke part kedua untuk pembahasan noun dan noun phrase. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.